Gabungan nantinya akan bekerja sama membantu penanganan kasus dugaan bayi tertukar ini secara komprehensif. Saat ini Polres Bogor telah mendatangi Rumah Sakit Sentosa dan menurut rencana pada Rabu pekan depan, polisi juga akan memanggil direksi rumah sakit untuk mengklarifikasi aduan ibu yang mengaku bayinya tertukar. Kita membentuk tim gabungan dari Reskrim, Intel, sama Trauma Healing, yang dimana nanti tugasnya berbagai macam. Untuk khusus Trauma Healing, kita akan mendekati ibu yang B untuk kita ajak untuk sama-sama bisa tes DNA juga, agar kita tahu benar nggak anak mereka ini tertukar. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor menurunkan tim untuk menyelidiki kasus dugaan bayi yang tertukar di Rumah Sakit Sentosa, Kabupaten Bogor. Tim Dinkes akan menelusuri kronologi kejadian dan mempertemukan kedua orang tua bayi. Dinas Kesehatan mungkin nanti pertama kita akan kirim dulu tim kita tentunya ke rumah sakitnya, dan untuk melihat tadi ya kebenaran daripada kronologi yang sudah disampaikan. Ya, nanti di situ mungkin kita akan bermusyawarah dengan teman-teman di rumah sakit, dan selanjutnya bagaimana untuk berkomunikasi dengan keluarga dan masing-masing bayi tersebut. Kita akan tanyakan lebih lanjut soal kasus ini kepada kuasa hukum dari pelapor bayi tertukar. Ada Mas Rusdi Ridho yang bergabung bersama kami. Selamat pagi, Mas Rusdi. Selamat pagi, Mas Timothy. Mas Rusdi, Ibu Siti Maulia ini sudah berupaya ini untuk membujuk orang tua yang diduga merawat bayinya yang tertukar. Sejauh ini prosesnya bagaimana? Apakah sudah akhirnya menyetujui untuk tes DNA atau apa yang sudah disetujui sejauh ini? Secara pribadi, Bu Siti sudah pernah mencoba untuk membujuk ibu pasien B untuk melakukan tes DNA. Kami pun sebagai kuasa pernah melakukan mediasi dengan difasilitasi oleh rumah sakit untuk membujuk pasien B melakukan tesnya. Tapi memang sampai saat ini pasien B belum mau untuk dites DNA. Seperti itu, Mas Timothy. Sebenarnya statusnya ini seperti apa, Mas? Apakah saling tertukarkah atau bagaimana? Kalau menurut dari pasien B, dia tidak tertukar karena memang gelang yang ada pada anaknya tertera nama dia sendiri, nama ibunya seperti itu. Sedangkan klien kami itu memang tertera atas nama dari pasien B seperti itu. Jadi ada double nama, ada satu nama dalam dua gelang seperti itu, Mas Timothy. Gelangnya yang double begitu ya. Berarti kan sebenarnya statusnya salah satu dari anak tersebut adalah anak Ibu Siti dan salah satunya adalah anak dari pasien B. Tidakkah pasien B juga ingin mengetahui sebenarnya apakah benar anak yang dirawat ini adalah anak kandungnya ataukah justru anak yang dirawat Ibu Siti adalah anak kandungnya? Tidakkah ada keinginan juga dari pasien B untuk mengetahui hal tersebut? Betul, hal itu sudah kita pernah utarakan kepada pasien B, tapi mereka merasa bahwa memang mereka tidak merasa tertukar karena sudah mengikuti SOP seperti itu katanya dari rumah sakit. Dan juga tidak ada bukti yang valid kalau memang anak dia tertukar. Berbeda hal dengan klien kami yang sudah melakukan tes DNA yang hasilnya betul tidak identik antara sampel A, ibu, dan sampel B, anak seperti itu. Dan juga ini sifatnya, Mas Timothy, ini sifatnya masih dugaan terhadap pasien B. Kami juga tidak mengetahui anak Ibu Siti ada di mana. Bisa jadi bahwa anak Ibu Siti tidak ada di pasien B, seperti itu. Oke, jadi belum tentu juga begitu ya. Ini pun masih upaya Ibu Siti untuk menemukan anak kandungnya begitu ya? Ya, betul. Nah, tapi akhirnya sudah setujukah saat ini pasien B untuk tes DNA? Menurut informasi yang saya ketahui ya belum ada persetujuan karena memang polisi, ya ini penyidik dari unit PPA masih melakukan pemanggilan kepada para pihak, yakni rumah sakit seperti itu. Lalu kalau tadi Rusdi mengatakan ini sebenarnya juga belum tentu juga nih anak yang dirawat oleh pasien B adalah ternyata anaknya Ibu Siti. Apakah ada kemungkinan kandidat lain juga yang kemungkinan tertukar dengan anaknya Ibu Siti? Ya, karena memang alasan dari pasien B ini mereka menginginkan agar tes DNA ini tidak hanya kepada pasien B, tetapi juga kepada pasien yang lain yang lahir dalam rentang tanggal antara pasien A dan pasien B, sehingga memang ada potensi dugaan itu tidak hanya kepada pasien B saja, tetapi juga kepada bayi yang lain atau ibu yang melahirkan pada saat itu.
Walaupun dalam 2 hari antara tanggal 18 dan tanggal 19 antara pasien A dan pasien B memang cuma ada 2 bayi laki-laki. Tapi ada potensi di hari yang lain seperti itu. Karena memang kami tidak mengetahui secara pasti kronologisnya sampai bayi ini bisa tertukar karena sampai saat ini tidak ada press release dari rumah sakit untuk mengatakan bagaimana kronologis sesungguhnya seperti itu. Oke, jadi itu syaratnya gitu ya. Yang 2 bayi laki-laki lain yang lahir di 2 hari tersebut juga pasien B meminta mereka pun dites DNA. Apakah sudah diketahui juga identitas mereka? Maksud saya Timothy, yang lahir pada 2 hari itu antara pasien A dan pasien B yang laki-laki. Jadi seperti itu. Yang lain tidak ada? Yang lain tidak ada kalau yang laki-laki. Tapi di hari yang lain saya tidak mengetahui data dan faktanya seperti apa. Dan makanya itulah permintaan dari pasien B agar juga bayi yang lain itu dites DNA seperti itu. Nah, dari rumah sakit sendiri penjelasan seperti apa yang sudah diberikan? Yang informasi saya ketahui ya rumah sakit hanya mengatakan bahwa tanggal 18 dan tanggal 19 hanya ada 2 pasien laki-laki. Dan yang lain adalah perempuan, seperti itu faktanya. Tapi saya tidak mengetahui di tanggal 17 atau di tanggal 20 itu apakah ada apakah ada bayi yang berjenis kelamin laki-laki. Nah, kalau saya tidak salah mungkin boleh dikoreksi. Pada saat akan keluar dari rumah sakit, Ibu Siti sempat mengatakan atau memprotes adanya nama yang berbeda di gelang anaknya begitu. Dan ini sudah dijelaskan oleh rumah sakit? Betul. Jadi kronologisnya bahwa Ibu Siti baru mendapatkan anaknya itu di hari kedua setelah pasca melahirkan secara cesar metode persalinan. Kemudian dia sempat menyusui di hari kedua itu memberikan ASI. Di hari ketiga ketika Ibu Siti ingin pulang, dia sudah merasakan ada kejanggalan karena batin dia mengatakan bahwa ini bukan anak dia. Jadi feeling seorang ibu mengatakan bahwa ini bukan anak dia. Dan hal itu pernah diutarakan kepada suster karena suster sempat bertanya, apakah ini pasien B? Tidak, ini Ibu Siti, anak Ibu Siti seperti itu. Kejanggalan itu akhirnya sampai ketika dia pulang ke rumah, ketika para suster datang untuk meminta gelang anak, gelang bayi. Untuk mau ditukar gitu maksudnya atau gimana? Ya, meminta gelang bayi untuk dibalikan kepada rumah sakit perihal adanya iklan dari sponsorship seperti itu. Ketika Ibu Siti mengambil gelangnya, barulah Ibu Siti kaget ternyata gelangnya atas nama pasien B seperti itu. Jadi tidak pernah ada gelang atas nama Ibu Siti begitu? Tahu saya seperti itu. Oh, oke. Nah, dari rumah sakit sendiri, apakah kooperatif untuk menggali apa yang terjadi pada hari yang diduga tertukar tersebut? Seminggu pertama ketika pasca melahirkan itu kan Ibu Siti sudah datang ke rumah sakit untuk menanyakan perihal gelang pada para tenaga kesehatan. Juga menanyakan terkait dengan baju yang tertukar. Ada baju juga yang tertukar, yakni ketika dia memberikan baju warna kuning yang diterima oleh dia dengan baju itu berwarna pink. Hal ini sudah diutarakan oleh Ibu Siti kepada tenaga kesehatan, tapi jawaban mereka bahwa tidak ada bayi yang tertukar, itu mungkin hanya gelang saja yang jatuh dan tertukar seperti itu. Jadi memang Ibu Siti sudah mengkonfirmasi langsung dan rumah sakit saya kira tidak responsif, manajemennya saya kira tidak bagus, sangat buruk sehingga SOP itu tidak berjalan dengan baik seperti itu Mas Timothy. Kalau secara hukum sekarang status kasus ini bagaimana Mas Ridho? Saya kira ini masih dalam tahap penyelidikan oleh pihak unit PPA yang sedang melakukan investigasi pendalaman, juga sudah dibuatkan tim gabungan karena bisa jadi ada kesengajaan ataupun human error di dalam kasus ini. Itu. Yang pastinya Mas Timothy bahwa SOP dari rumah sakit ini tidak sesuai karena mereka saya kira melanggar dari peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2012 tentang pemberian ASI eksklusif. Nah, disebutkan dalam pasal 9 dan 10, ibu wajib mendapatkan hak inisiasi menyusui dini setelah pasca melahirkan langsung minimal 1 jam, dan hal ini tidak didapatkan oleh Ibu Siti karena dia baru mendapatkan ASI 1 hari setelah melahirkan tanggal Senin, hari Selasa baru ketemu dengan bayi. Kemudian Ibu Siti tidak mendapatkan hak rawat gabung yang mana ini ditulis dalam
tertera dalam peraturan itu minimal rawat gabung selama 24 jam. Saya kira inilah pangkal dari permasalahan ini Mas Timothy, bahwa tidak ada rawat gabung sehingga ibu itu terpisah dari bayinya yang menyebabkan adanya potensi tertukar bayi. Seperti itu. Oke, nah apakah dari Anda sendiri menduga ada pelanggaran pidana kah yang terjadi di sini atau administratif saja atau bagaimana? Biarkan itu menjadi hak dari penyelidik ya untuk menemukan apakah ada unsur tindak pidana dalam kasus ini, seperti itu Mas Timothy. Oke, berarti sampai saat ini belum diketahui di mana anak dari Ibu Siti ya, Mas Rusdi. Sementara yang dapat dipastikan adalah anak yang sedang dirawat oleh Ibu Siti ini bukan anak darah dagingnya Ibu Siti. Itu sejauh ini kepastian hanya itu ya, Mas Rusdi ya? Betul. Sampai saat ini bahwa identik hasil tes DNA bahwa anak yang diasuh oleh Ibu Siti bukan anaknya, dan Ibu Siti tidak mengetahui di mana anak yang sudah dikandung oleh dia selama 9 bulan, karena dia hanya bertemu 1 hari dan setelahnya dia tidak pernah bertemu dengan anak biologis dia. Saya kira itu. Oke. Saya harap bahwa pasien B mau untuk dengan hati sukarela mau untuk melakukan tes DNA agar kasus ini cepat terang benderang, betul. Dan juga Mas Timothy, saya harap untuk semua rumah sakit jangan lagi ada rawat pisah, harus memberikan fasilitas rawat gabung karena ini betul-betul potensi tertukar itu ada di situ. Oke. Nah, kalau dari anaknya sendiri, anak yang dirawat Ibu Siti saat ini itu laki-laki kah, perempuan kah, dan anak yang diketahui oleh Ibu Siti itu laki-laki atau perempuan? Ketika Ibu Siti melahirkan, suster sudah mengatakan bahwa anak ibu normal, jarinya lengkap dan lain-lain dan berjenis kelamin laki-laki seperti itu. Dan juga ya yang ada di ibu pasien B juga berjenis kelamin laki-laki. Oke. Nah, sementara anak yang saat ini dirawat? Betul, laki-laki yang dirawat juga oleh ibu Siti sekarang adalah laki-laki juga. Oh, maka ini kan ada beberapa akibat hukum apabila anak dari Ibu Siti ini tidak ditemukan. Satu, akibat hukum dalam karena Ibu Siti beragama Islam, satu bahwa nanti anaknya tidak bisa untuk menjadi wali nikah bagi kakak perempuan atau adik perempuannya. Kemudian anaknya juga tidak punya hak untuk mendapatkan warisan karena merupakan anak angkat, seperti itu Mas Timothy. Jadi akibat hukumnya ini sangat berbahaya apabila anak Ibu Siti tidak ditemukan, seperti itu. Oke. Nah, seperti saya katakan tadi, yang bisa dipastikan adalah bahwa anak yang dirawat oleh Ibu Siti saat ini bukanlah anak kandungnya karena diketahui DNA-nya 99% ya kalau saya tidak salah, itu tidak identik ya. Tidak identik, betul. Tidak identik. Tidakkah ada mungkin secara hukum bisa memaksa untuk mencari, menentukan hal tersebut, dalam arti kalau ya itu kan yang sudah dipastikan bahwa ini bukan anaknya Ibu Siti begitu, dan kita berharap hukum bisa menyelesaikan hal tersebut. Tidakkah ada yang mungkin tanda kutip pemaksaan untuk bisa memastikan hal tersebut atas hak anaknya saja begitu, walaupun orang tua yang menentukan, tapi kan ini hak seorang anak yang nantinya juga akan dewasa untuk mengetahui dirinya siapa, anak siapa begitu. Saya kira pasti ada upaya paksa dari kepolisian karena sudah masuk dalam ranah pro justisia untuk salah satu pihak untuk melakukan tes DNA seperti itu, sehingga terang menerang Ibu Siti mempunyai yang diserang diasuh anak siapa, dan juga pasien yang lain atau pasien B itu mengasuh anak siapa. Kalau terkait dengan nanti bagaimana antara kedua keluarga ini sudah mengetahui masing-masing bayi mereka, saya rasa nanti itu bagaimana antara kedua keluarga ini, apakah proses pertukarannya itu langsung ataupun secara bertahap. Saya kira seperti itu, Mas Timothy. Ada rencana pertemuan antara kedua keluarga? Untuk saat ini kami memang menyerahkan kepada pihak kepolisian dulu untuk melakukan pendalaman dan investigasi seperti itu. Jadi belum ada rencana bertemu atau mediasi, belum ada ya? Betul, karena memang sifatnya masih dugaan dan memang sudah
sudah tidak mau untuk melakukan tes DNA pasien B seperti itu. Oke, baik Mas Susi Ridho, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia pagi hari ini. Terima kasih Mas Timothy.